Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Kali ini kembali akan membahas seputar P3K Kementerian Agama yang banyak ditanyakan atau masih menjadi keraguan oleh guru-guru yang mengajar di bawah naungan Kementerian Agama, terkhusus guru-guru atau kawan-kawan yang mengajar di sekolah swasta. Nah, kali ini saya men-screenshot salah satu komentar pernyataan sekaligus juga bukti bahwa dia bisa mendaftar gitu. Nah, dari guru swasta. Nah, ini dia. Ini pertanyaannya ini banyak. Jadi ini salah satu komentar beliau. Pertanyaannya itu kurang lebih apakah guru swasta bisa mendaftar P3K Kemenak atau hanya sekolah negeri saja? Kurang lebih seperti itu. Intinya mempertanyakan bahwa guru swasta itu bisa mendaftar atau tidak, khususnya yang mengajar di bawah langsung naungan Kementerian Agama, bukan guru PAI ya Bapak Ibu. Maksudnya guru madrasah. Nah, di sini beliau menjawab, saya tinggal upload berkas, saya honorer swasta. Nah, ini beliau guru bahasa Inggris. Nah, jadi bisa. Jadi ini penjelasannya. Terus lagi, nah ini berkas yang harus diupload. Ini salah satu poin ya Bapak Ibu. Ini karena beliau membuka situs SSC, ASN, BKN itu dengan HP Android, jadi tidak bisa menampilkan seluruhnya, jadi hanya 2 poin saja. Di sini poin pertamanya itu adalah asli surat pernyataan, ini 5 poin yang sudah ditandatangani. Nah, ini memang berbeda dengan P3K Kemendikbud, tidak ada ini. Jadi berkas itu lebih kepada memang dokumen bukti bahwa kita sudah lulus S1, KTP, transkrip nilai, terus lagi ada juga serdik jika sudah memiliki. Nah, di Kemenak itu berbeda. Di sini ada surat pernyataan, terus lagi di sini ada surat lamaran asli. Nah, bermaterai semua. Nah, di bawahnya kalau tidak salah itu ada poin keterangan dari Kementerian Agama bahwa benar aktif sebagai guru misalnya atau honorer. Nah, jadi Bapak Ibu, dengan jawaban ini saya tidak berani membuat pernyataan tanpa bukti. Memang di Juknis itu tidak disebutkan bahwa guru honorer di swasta itu bisa mendaftar. Nah, namun ini ibu ini beliau sudah mencoba mendaftar dan bisa. Nah, jadi ini sesuai dengan syaratnya, tentu semua guru yang terdaftar di Simpatika, bukan Dapodik atau Siaga ataupun Emis. Nah, Emis itu di Juknis, di surat edarannya itu sekaligus dengan rincian formasi, di situ yang wajib adalah untuk dosen. Nah, dosen wajib dia terdaftar atau aktif emisnya. Nah, untuk guru selain dari dosen, nah itu misalnya penyuluh itu wajib terdaftar dan aktif EPAI-nya, elektronik penyuluh agama Islam. Nah, untuk guru wajib terdaftar dan aktif di Simpatika. Jadi berbeda formasi, berbeda juga syarat. Nah, khusus untuk guru, syarat utamanya adalah wajib terdaftar dan aktif di Simpatika. Nah, itu memang ada yang masih mempertanyakan hal lain. Misalnya, saya terdaftar di Simpatika, Pak, tapi tidak bisa mendaftar. Padahal pertanyaan ibu itu membuat saya mendaftar P3K Kemendikbud di situ. Nah, Bapak Ibu, ibu yang merasa buat status itu, jika menonton video saya ini,
Nah, mudah-mudahan sedikit tercerahkan. Sekali lagi, membuat akun di ESCASN BKN itu satu orang hanya bisa satu akun dengan satu nick itu. Nah, jadi tidak bisa satu nick dua akun, itu tidak bisa. Nah, makanya ibu harus memilih. Jika memang terdaftar di Simpatika, maka kemarin tidak mendaftar di Kemendikbud. Nah, jika Bapak Ibu kemarin sudah mendaftar, maka teruskan. Nah, untuk merubah status itu, maka mau tidak mau harus tahun depan. Nah, itu pendapat saya. Nah, karena memang tidak bisa lagi. Sekarang misalnya, formasi di suatu daerah itu banyak. Misalnya, contoh misalnya di penyuluh. Di Provinsi Kepulauan Riau itu penyuluhnya yang dibutuhkan ada 64 penyuluh. Nah, itu kemarin teman-teman guru PAI yang juga menjadi penyuluh, mereka sudah mengambil guru. Nah, ketika sekarang ingin mengambil lagi formasi penyuluh, tentu tidak bisa karena sudah meresume atau memfinalkan ketika mendaftar di Kemendikbud sebagai guru agama Islam. Nah, jadi tidak bisa. Berbeda mungkin kemarin belum mendaftar. Nah, mendaftarnya sekarang. Karena misalnya penyuluh itu wajib terdaftar di EPAI, maka bisalah memilih untuk formasi penyuluh. Nah, itu hemat saya, pendapat saya. Tapi jika Bapak Ibu sudah mendaftar, tentu tidak bisa. Begitu juga dengan guru yang sudah membuat akun atau mendaftar di tahun 2021, namun belum lulus. Sekarang itu tidak bisa lagi membuat akun, karena di website yang sama. Terus apa yang dilakukan? Ya login. Nah, saya tidak bisa login, Pak. Bapak Ibu silahkan tanya orang IT kenapa tidak bisa login. Ya itu masalahnya passwordnya yang lupa. Itu banyak terjadi. Nah, teman-teman saya banyak. Jadi dia mencarilah passwordnya itu. Nah, jika tidak bisa, nah ada pilihan lagi. Klik lupa password. Nah, maka dibuatlah password yang baru. Jadi intinya jika Bapak Ibu sudah mendaftar, maka login. Nah, jika misalnya belum mendaftar di Kemendikbud, maka jika memang Bapak Ibu memenuhi syarat untuk mendaftar di Kemenak, terdaftar di Simpatika misalnya, atau EPAI untuk penyuluh, nah EMIS misalnya untuk dosen, maka bisa. Tidak mungkin tidak bisa. Nah, terus formasi penuh, Pak, itu bukan formasi penuh. Untuk jawaban lengkapnya, Bapak Ibu silakan baca petunjuk pendaftarannya. Nah, jika Bapak Ibu klik website SCASN itu, di samping kan ada petunjuk daftar atau cara daftar. Nah, klik itu, baca apa saja masalahnya. Nah, Bapak Ibu silakan baca dan pahami. Jadi sebenarnya jika memenuhi syarat, maka dia bisa mendaftar. Dan semua bisa sampai ke resume. Tidak bisa lanjut, Pak? Bisa. Bapak Ibu baca petunjuk itu. Nah, biar paham. Makanya sebagai guru tambah literasinya. Oke, mungkin Bapak Ibu itu saja. Jadi jika melihat dari komentar ini, intinya adalah guru swasta atau guru honor di swasta bisa mendaftar P3K Kemenak. Nah, tentu dengan ketentuan-ketentuan. Jadi yang pasti terdaftar di akun Simpatika khusus untuk guru. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Berikan komentar mungkin jika ada yang mau ditanyakan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.